warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Mei Widayanti dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adik-adik semua, hari ini semoga dalam keadaan baik ya, sehingga adik-adik semua bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai listrik statis. Sebelum kita melakukan percobaannya, kita belajar dulu mengenai apa itu sih listrik statis. Mari kita mulai. Ya adik-adik semua, listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Jadi, statis itu artinya tetap. Gejala kelistrikan pada listrik statis bersifat sementara, jadi tidak bisa berlangsung lama. Listrik statis ini terjadi ketika beberapa benda digosokkan satu sama lain, sehingga akan menghasilkan listrik statis. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saat terjadinya petir. Petir itu merupakan gejala listrik statis. Sebelum terjadinya petir, awan saling bergesekan. Setelah proses pergesekan, lahirlah elektron bebas yang kemudian saling menguatkan satu dengan lainnya, sehingga memiliki cukup kekuatan untuk menyambar bumi. Dan yang kedua, yaitu saat kita menyetrika baju. Saat kita menyetrika baju, seakan-akan baju lengket dengan setrika yang panas. Dan saat kita lepaskan, akan terdengar suara gemericik. Dan itulah tanda terjadinya listrik statis, yang artinya bahwa muatan listrik itu terlepas. Dan contoh yang ketiga yaitu ketika adik-adik menggosokkan penggaris plastik ke rambut. Dan saat penggaris itu didekatkan ke potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil itu akan tertarik oleh penggaris. Dan potongan kertas kecil itu akan tertarik oleh penggaris hanya sementara. Dan itulah merupakan contoh dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah adik-adik memahaminya, mari kita melakukan percobaan. Percobaan yang akan kita lakukan yaitu jaring laba-laba plastik. Jaring laba-laba plastik, apa itu? Sebelum melakukan percobaan ini, kakak ingin tanyakan, bagaimana ya rasanya jika kita tersengat listrik? Wah, pasti sangat menakutkan bukan? Dan kalian pasti beranggapan bahwa hal itu mengerikan dan sangat menyakitkan. Dalam percobaan ini, kita akan menyelidiki bagaimana rasanya tersengat listrik. Jangan takut dulu, karena yang akan kita selidiki adalah sengatan listrik statis. Jadi, percobaan ini aman untuk kita lakukan. Untuk melakukan percobaan ini, ada alat dan bahan yang harus adik-adik siapkan. Alat dan bahan yang harus adik-adik siapkan yaitu yang pertama ada kain wol. Yang kedua ada plastik. Ya, hanya dua alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan percobaan jaring laba-laba plastik ini. Apakah adik-adik semua sudah menyiapkannya? Jika sudah siap, mari kita lakukan percobaannya. Halo adik-adik semua, kalian pasti sudah menyiapkan alat dan bahan yang Kak Mei sampaikan tadi ya untuk melakukan percobaan jaring laba-laba plastik. Alat dan bahannya yaitu ada selembar plastik, Kak Mei menggunakan selembar plastik mika, dan ada kain wol. Untuk melakukan percobaannya, kalian ikuti langkah-langkah yang Kak Mei lakukan ya untuk melakukan percobaan jaring laba-laba plastik. Yang pertama yaitu letakkan selembar plastik di atas meja. Lalu gosok plastik dengan potongan kain wol sebanyak 25 hingga 30 kali. Saat menggosoknya tekan agak kuat ya. Kak Mei akan melakukan gosokan pada selembar plastik. Adik-adik semua, Kak Mei di sini menggosokkan plastik dengan kain wol sebanyak 30 kali gosokan ya.
Setelah kita menggosok sebanyak 25 hingga 30 kali, angkat selembar plastik dan dekatkan ke wajah. Jangan sampai menempel. Adik-adik harus merasakan apa yang terjadi ketika plastik ini didekatkan ke wajah. Ya, apa yang kalian rasakan tadi saat kalian mendekatkan selembar plastik ke wajah kalian? Apakah seolah-olah kalian sedang berjalan di jaring laba-laba? Ya adik-adik, jika kalian tidak mempunyai selembar plastik mika di rumah, jangan khawatir. Kami punya alternatifnya loh untuk melakukan percobaan jaring laba-laba plastik ini, yaitu dengan menggunakan plastik biasa. Kalian pasti punya kan di rumah? Jika ada, letakkan plastik ini ya di atas meja, lalu kita gosok menggunakan kain wol sebanyak 25 hingga 30 kali. Adik-adik semua, tekan agak kuat ya ketika kalian menggosok plastik menggunakan kain wol. Kak Mei menggosok plastik dengan kain wol sebanyak 30 kali adik-adik. Setelah menggosok sebanyak 30 kali, pegang lembaran plastik pada kedua sudutnya lalu angkat ke dekat wajah. Jangan sampai menyentuh kulit ya adik-adik semua. Rasakan apa yang terjadi ketika plastik didekatkan ke wajah. Ya, apa yang kalian rasakan ketika plastik didekatkan ke wajah kalian? Apakah kalian seolah-olah sedang berjalan di jaring laba-laba? Adik-adik semua, ketika mendekatkan lembaran plastik ke wajah, maka kita akan merasakan seolah-olah sedang berjalan di jaring laba-laba. Tahukah adik-adik, pada saat itu kita sedang tersengat listrik statis? Perasaan itu disebabkan oleh rangsangan saraf saat terjadi proses netralisasi muatan listrik dari plastik ke wajah. Wah, itu sudah merasakan sengatan listrik statis. Bagaimana? Aman bukan? Bagaimana adik-adik semua? Percobaannya asik dan menyenangkan bukan? Setelah kita melakukan percobaan ini, tahukah adik-adik semua bahwa kebanyakan benda itu tidak memiliki muatan atau bersifat netral? Apa itu benda yang bersifat netral? Jadi, benda yang bersifat netral adalah benda yang memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Akan tetapi, elektron dapat meninggalkan atom suatu benda dan bergabung dengan atom benda lain, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan jumlah proton dan elektron pada suatu benda. Dan benda yang kelebihan elektron maka akan bersifat negatif, dan benda yang kekurangan elektron akan bersifat positif. Ingat ya adik-adik, benda yang kelebihan elektron akan bersifat negatif, dan benda yang kekurangan elektron akan bersifat positif. Bagaimana adik-adik? Ilmu kalian tentang listrik statis jadi bertambah bukan? Dan percobaan tadi pasti sangat mengasyikan. Semoga materi yang kakak sampaikan dan percobaan yang telah kita lakukan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan adik-adik bisa memahami materi listrik statis dengan mudah setelah kita melakukan percobaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.